Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang di mata kuliah penginderaan jauh atau remote sensing pada program studi pendidikan geografi Universitas Samudra. Oke, jadi kawan-kawan sekalian, pada mata kuliah penginderaan jauh di video pertama ini, kita akan membahas sedikit pengantar tentang penginderaan jauh sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan. Oke, jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan hari ini. Let's check this out. Oke, jadi awal pembahasan kita kali ini dibuka dengan ilustrasi berikut. Oke ya, jadi di sini kita bisa lihat ada sebuah kelas, banyak mahasiswa. Bayangkan kalian itu adalah salah satu mahasiswa di situ dan ada dosen yang sedang mengajar di depan kelas. Oh, itu setelah habis ngajar itu langsung ujian akhir semester. Pasti langsung dapat ya nilainya. Oke, nah jadi maksudnya adalah kalau misalnya di sini ada seorang dosen killer, ya, dosen pembunuh, membunuh semangat dan motivasi belajar mahasiswa, dia menulis begitu banyak materi perkuliahan di depan kelas. Nah, mahasiswa itu pasti diam, nah, terpaku, terpana, dan nggak tahu harus ngapain. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya sekarang itu sebenarnya nggak masalah lagi, apalagi kalau kalian punya iPhone 12 ya kan, atau Oppo Reno atau Xiaomi 10 ya kan, yang memang kameranya itu bisa pakai kualitas 4K atau HD sehingga kita foto dari jauh pun satu papan tulis itu kita bisa zoom sampai ke detail. Ya kan? Nggak masalah. Cuman masalahnya adalah how to analyze so much of data. Gimana caranya kita menganalisis begitu banyak data? Kita mungkin bisa foto semua papan tulis itu tanpa harus catat. Nggak capek kan foto itu, cuma sekali cekrek, kita bisa simpan semua gambar dalam handphone kita. Tapi masalahnya, apa kita ngerti isi dari foto tersebut? Catatan-catatan tersebut itu kayak gimana? Bacanya seperti apa? Mulai dari mana nih? Loh, kok rumusnya kayak gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul ketika kita melihat foto dari papan tulis tersebut. Ya kan? Ya, pastinya. Karena saya pun begitu. Oke, kita geser lagi ke satu yang lebih besar. How to analyze the planetary scale of data. Tadi bukan planetary scale ya, masih classroom scale, skala kelas. Nah, kalau di sini bagaimana cara kita menganalisis data berskala planet? Nah, di sini kan ada gambar planet nih. Ya, kita bisa anggap planet lah. Bumi itu datar ya, katanya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ada banyak daratan, ada banyak benua seluruh Indonesia, seluruh dunia maksudnya. Nah, diambil dari satelit Terra Modis. Nah, satelit Terra Modis ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tulisan twice daily global coverage. Artinya, dalam satu hari dia bisa mengambil 2 kali gambar seluruh permukaan bumi. Wow, luar biasa banget sih. Jadi dalam satu hari dia bisa mengambil 2 kali gambar seluruh permukaan bumi. 2 kali, ya serius 2 kali. Dengan 36 bands atau 36 gelombang. Apa itu bands? Apa itu gelombang? Gelombang warna lebih tepatnya. Nanti kita akan bahas. Tapi di sini kita harus memfokuskan diri pada gimana ya caranya ya. Kita punya data yang sangat besar. Mungkin udah nggak ukuran terabyte lagi. Mungkin udah nggak ukuran zettabyte. Tapi petabyte. Nah kalau nggak salah petabyte itu 1 juta terabyte. Kalau nggak salah ya. Nah di situ ukuran petabyte. Nah, dengan data sebanyak itu, bagaimana cara kita menganalisisnya? Gimana cara kita bacanya? Apa informasi yang kita dapatkan dengan data yang sebanyak itu? Ya kan? Data yang tadi, yang kecil, yang ukuran skala, satu papan tulis yang ditulis oleh dosen killer, kita udah kesulitan untuk paham, untuk ambil informasi apa. Ini ditambah dengan skala yang begitu besar, planetary scale,
ya kan? Dengan satu hari itu bisa mengelilingi bumi sebanyak 2 kali, informasi apa yang bisa kita dapat? Itu pertanyaan besar kan, yang akan bisa kalian jawab setelah kalian menguasai mata kuliah penginderaan jauh ini. Oke, nah itu tadi brainstormingnya ya. Jadi kita punya data yang besar, gimana cara ngolahnya? Sehingga kita punya pertanyaan, yang pasti kalian akan punya jawabannya sendiri-sendiri. Untuk apa belajar penginderaan jauh? Nah, jadi penginderaan jauh, bahasa Inggrisnya remote sensing. Jadi kalau dari bahasanya kita bisa ambil mengindra semua yang jauh-jauh, merasakan semua yang jauh-jauh. Nah, merasakan getaran hati gebetan kekasih yang berada nun jauh di sana. Enggak, bukan itu ya. Jadi maksudnya penginderaan jauh itu kita bermaksud untuk memetakan atau mengambil informasi, data dari sesuatu yang jaraknya jauh. Dalam hal ini adalah permukaan bumi. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kalau kalian lihat ilustrasinya adalah landscape ya, Earth landscape, yaitu bentang alam permukaan bumi dari space ya, from outer space, dari angkasa luar angkasa. Jadi kita lihat nih, kalau kita lingkari di sini, ya kan? Ini kira-kira apa ya objek ini? Kalau misalnya yang ini apa ya? Ya kan? Kita tidak hanya sekedar mengambil foto untuk kebutuhan estetika, tapi kita pun mengambil foto untuk mengambil informasi spasial, sebenarnya objek-objek itu apa saja, jumlahnya seperti apa, luasnya berapa banyak, ya, luasnya berapa banyak mungkin ya itu pertanyaannya, atau objek itu apa, ya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat, oh di sini kurang lebih mungkin ada ice caps ya, jadi tutupan es. Nah, jadi tutupan es yang membentang sekitar berapa luasnya dengan warna putih yang mungkin diselingi oleh retakan-retakan air ya kan? Gitu. Yang membentuk seperti sebuah sungai. Seperti itu. Nah, penginderaan jauh ini bermaksud untuk ya kan? Jadi kalau kalian mempelajari penginderaan jauh ini tidak hanya mengetahui bagaimana cara mengambil data spasial, tapi juga belajar bagaimana cara membaca informasi dari data spasial yang sudah kalian kumpulkan. Sampai sini mudah-mudahan ngerti ya. Ngerti kan? Mantap. Nah, ini analogi yang mudah-mudahan bisa memudahkan kalian. Jadi ibaratnya gini, kalian punya rumah atau kosan. Mantap banget nih kalau kosan kayak gini, bisa nggak kuliah kita, ya kan? Jadi kalau ibaratnya kalian punya sebuah rumah seperti ini. Oh, saya tahu bahwa rumah saya itu ada 2 buah meja misalnya. Ini living room kan ceritanya ya. Ini adalah ruang tengah. Nah, ada 2 buah meja. 1 buah sofa besar, kemudian ada 2 buah kursi. Yang kita lihat, yaitu kita tahu. Ya kan? Tapi pertanyaannya adalah yang tidak kita lihat. Di sini ada tangga yang menuju lantai 2. Pertanyaannya, apakah ada lantai 3? Kemudian di lantai 2 itu ada berapa ruangan? Ya kan? Terus di lantai 3 berapa ruangan? Furniture-nya apa aja ya? Nah, kan kalau kalian nggak tahu, kalian tidak akan bisa memanfaatkan kamar tersebut. Kalian tidak akan bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di lantai 2 atau lantai 3 tersebut. Nah, sama analoginya dengan penginderaan jauh. Kita tinggal di sebuah negara yang punya kekayaan sumber daya alam yang banyak. Hutan luas, sungai besar-besar, curah hujan tinggi, keanekaragaman hayati juga nggak kalah tingginya. Tapi masalahnya kita nggak tahu informasi dari masing-masing sumber daya tersebut. Parah banget sih kalau misalnya kita nggak tahu. Dan itu memang terjadi saat ini. Kita nggak tahu bahwa hutan kita digerogoti setiap tahunnya. Kita nggak tahu bahwa banyak sungai yang kering terjadi akibat perubahan iklim global. Kita nggak tahu, karena selama ini kita merasa semuanya baik-baik aja, padahal semuanya tidak baik-baik saja. Nah, melalui penginderaan jauh, kita bisa memonitor, ya kan, perubahan apa yang sebenarnya terjadi di permukaan bumi, kemudian bagaimana cara mengelola fenomena tersebut.
Oke, nah ini kita masuk lagi ke analogi yang lebih luas. Jadi di sini kita anggap lahan perkebunan ya. Jadi lahan perkebunan yang luas, yang kita nggak tahu berapa luasnya. Kalau kita foto seperti ini, mungkin untuk tujuan estetika udah terpenuhi. Tapi untuk tujuan akademis, penelitian, atau inventarisasi sumber daya alam, kayak gimana? Ya kan? Nah, sehingga kalau misalnya kita belajar atau bertanya untuk apa belajar penginderaan jauh, setidaknya kita memiliki 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah untuk mengetahui pasokan pangan yang kita punya. Ya, pasokan pangan. Jadi makanan itu adalah hal yang fundamental, hal yang mendasar bagi kedaulatan suatu negara. Kita negara agraris, negara yang memiliki jumlah petani yang lumayan banyak. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu sih berapa tepatnya untuk sensus 2020 ini, tapi banyak. Dan sayangnya mereka belum sejahtera kan, karena kita kalah oleh produk-produk pangan dari luar negeri. Nah, melalui teknik penginderaan jauh ini kita bisa tahu sebenarnya berapa produksi padi, berapa produksi tomat, berapa produksi timun, dan lain-lainnya. Kemudian, nah kita pun bisa mencari tahu di mana lahan yang produktif dan tidak produktif. Ya kan, kalau lahan produktif seperti yang foto yang besar ini, dia ditanami oleh berbagai macam tanaman. Kemudian yang tidak produktif seperti foto yang kecil ini. Dia tidak produktif, lahan kosong seperti itu saja. Nah, sehingga kalau kita tahu banyak lahan yang tidak produktif atau lahan tidur, ya kan, kita bisa tahu dari penginderaan jauh dan kita bisa merencanakan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan lahan tidur tersebut. Kemudian, nah yang ketiga, eksplorasi tambang. Jangan eksplorasi emas ya. Mentang-mentang gambarnya emas, langsung jawab emas. Eksplorasi tambang. Tambang baik itu logam, mineral, maupun energi. Memang apakah bisa kita mencari sumber daya tambang lewat penginderaan jauh? Bisa. Kalau kalian sudah pernah belajar geologi, itu ada yang namanya sesar, ada yang kekar, ada yang rekahan, fault, join. Nah, itu adalah sebuah fenomena alam, bentuk lahan yang bisa dilihat dari penginderaan jauh. Nah, biasanya ketika ada bentukan semacam itu, mengindikasikan adanya sumber daya tambang di sekitar area tersebut. Nah, pertanyaan lagi, apakah memang hanya 3 ini aja? Enggak, banyak. Jadi, kalian bisa cari satu persatu, tidak hanya dari 3 aspek ini, kira-kira apa lagi ya manfaat yang akan kita peroleh setelah mempelajari penginderaan jauh? Nah, kemudian yang setelahnya adalah perkembangan teknologi penginderaan jauh. Nah, di sini kan ada kamera, hot air balloon, airplane, satellite, dan UAV. Jadi, perkembangan teknologi penginderaan jauh itu diawali dengan ditemukannya kamera. Ya, alat yang digunakan oleh manusia untuk mengambil gambar secara instan dan akurat. Jadi beda dengan lukisan. Kalau lukisan mungkin akurat, mungkin mirip dengan aslinya untuk beberapa seniman yang memang udah jago ya, tapi nggak instan, butuh waktu, ya kan? Sedangkan kamera dengan sekali cekrek, nah di situ kita bisa dapat. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa awal penemuan atau implementasi penginderaan jauh itu ketika dimulai dengan penemuan kamera. Nah, setelah itu manusia berpikir, bagaimana caranya kita mengambil gambar suatu area dengan kondisi yang bagus dan komprehensif, menyeluruh. Ya kan? Karena kalau kita ambil gambar dari sudut pandang tertentu, itu hasilnya kan miring. Jadi kayak gambar pemandangan, ya kan? Sedangkan yang kita inginkan itu adalah gambar dari atas permukaan bumi. Sehingga beberapa orang mencoba untuk mengambil gambar dari hot air balloon atau balon udara panas. Jadi terbang dulu nih, pakai balon udara panas, jalan ke sana kemari, dan kameranya diletakkan secara vertikal menghadap ke arah bawah. Seperti itu, karena dulu memang belum ada pesawat. Nah, kemudian ketika ditemukan teknologi pesawat, nah gitu ya, ketika ditemukan teknologi pesawat, barulah kamera itu dinaikkan. Nah, kamera ini disebut dengan sensor ya. Sensor itu dinaikkan ke pesawat dan dikendarai oleh seorang pilot dan juga operator. Pilot fokus dalam mengendari pesawat, sedangkan operator fokus dalam mengambil gambar menggunakan kamera.
Nah, setelah itu ternyata menggunakan pesawat dirasa masih kurang efektif karena butuh banyak biaya, butuh banyak waktu, dan ongkos. Karena gaji pilot itu nggak murah, ya kan? Kemudian yang digunakannya juga pesawat yang membutuhkan bahan bakar minyak, gitu sehingga penggunaan energinya relatif cukup mahal. Maka di situ dibuat sebuah satelit. Nah, satelit loh, bukannya satelit lebih mahal ya daripada pesawat? Memang lebih mahal. Tapi ketika kita menciptakan satelit, bukan kita ya, sorry ya. Ketika negara maju menciptakan satelit, mereka menciptakan satelit dengan efisiensi energi yang tinggi. Jadi menggunakan panel surya atau solar panel, sehingga nggak butuhkan bahan bakar minyak. Kemudian kecepatannya pun relatif tinggi, seperti tadi satelit Terra Modis yang disampaikan di awal presentasi, dalam satu hari dia bisa 2 kali mengelilingi dunia. Coba bayangkan, apakah ada pesawat yang bisa menyaingi kecepatan itu? Nah, kemudian lanjut lagi ke UAV, Unmanned Aerial Vehicle, yaitu adalah drone. Nah, seperti yang kita tahu bahwa drone ini adalah salah satu alat untuk melakukan pengumpulan data penginderaan jauh secara personal. Semua orang jadi bisa memiliki drone. Seperti itu. Nanti kita akan bahas mengenai drone secara lebih spesifik, apa saja keunggulannya dan bagaimana cara menggunakannya di pertemuan selanjutnya. Kemudian, selain dari peningkatan kualitas wahana pada teknologi penginderaan jauh, ada juga peningkatan kualitas gambar atau output dari teknik penginderaan jauh. Seperti yang dilihat di sini, kita bisa ringkaslah secara sederhana ya supaya terlihat perbedaan yang signifikan. Bahwa pada tahap yang pertama, kita lihat di sini ada citra hitam putih. Nah, citra hitam putih ini disebut dengan citra pankromatik atau bisa juga disebut foto udara pankromatik. Nah, foto udara atau citra pankromatik ini dihasilkan dari kamera yang dibawa oleh pesawat terbang. Yang tadi sudah disebutkan bahwa pesawat terbang tersebut dibawa oleh seorang pilot, kemudian kamera tersebut dioperasikan oleh seorang operator. Nah, untuk kelebihan dari citra pankromatik ini, dia memiliki resolusi yang lebih besar. Maksudnya, kedetailan gambar atau ketelitian dari piksel yang dihasilkan oleh foto udara tersebut lebih besar karena jarak yang diambil untuk foto tersebut relatif dekat dan bahkan lebih rendah dibanding awan. Seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan pesawat tersebut terbang di bawah awan sehingga ketika mengambil gambar yang pertama ini, dia tidak memiliki halangan. Kemudian dari pesawat terbang atau airplane tadi, kita mendapatkan perkembangan yang kedua, yaitu dari citra satelit. Nah, nama dari citra ini sama-sama pankromatik juga. Namun, terjadi peningkatan yang signifikan. Jika pada yang pertama ini kita melihat warnanya hanya kombinasi hitam dan putih, namun untuk citra yang kedua ini kombinasi dari 3 warna, yaitu red, green, dan blue, yang biasa kita kenal dengan RGB. Bukan keyboard gaming ya, RGB, red, green, dan blue, yaitu merah, hijau, dan juga biru. Walaupun dua-duanya memiliki nama yang sama, citra pankromatik, tapi kualitas gambar dari yang dihasilkan oleh citra satelit ini lebih baik karena kita bisa membedakan objek berdasarkan warnanya. Meskipun memang ketelitiannya lebih besar untuk yang citra pankromatik yang pertama ini. Seperti itu. Nah, dari sini, dari citra pankromatik di sini terjadi peningkatan kualitas gambar lagi. Kalau misalnya yang pertama diambil oleh pesawat terbang, yang kedua diambil oleh satelit, nah yang ketiga ini diambil oleh UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, atau bisa disebut juga dengan drone. Nah, foto dari nomor 1, nomor 2 tidak dapat dijadikan model 3 dimensi. Sedangkan untuk yang nomor 3 kita bisa lihat diolah dengan software tertentu, itu akan menghasilkan gambar 3 dimensi dari objek yang kita ambil gambarnya. Seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena resolusi serta ketelitian gambar yang dihasilkan oleh kamera yang dibawa oleh drone memiliki ketelitian yang lebih besar dibanding kamera yang dibawa oleh pesawat terbang dan juga satelit. Mantap kan? Mantap.
Jadi kalau misalnya kita lihat yang nomor 1 itu hanya hitam putih, nomor 2 itu bisa full color, yang tentunya lebih baik, dan yang nomor 3 full color dan juga 3 dimensi. Nah, kurang lebih nanti kita akan belajar bagaimana cara mengolah foto ini menjadi foto 3 dimensi untuk di pertemuan yang selanjutnya. Oke kawan-kawan, sepertinya memang sudah segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silahkan dibaca kembali dan juga dicari-cari lagi untuk bahan supplementary reading untuk memperkaya wawasan kalian tentang materi penginderaan jauh di pertemuan pertama ini. Saya Faiz Urfan, mohon pamit diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.